ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para pewaris Rasulullah, para ulama, para habaib, para tuan guru, wabil khusus kepada khadimul majlis Sayyidatuna Khadijah, guru kita semua, Al-Ustadz Guru Muhammad Ishrafi, yang insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberi istiqomah oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan Al-Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad, Habib Hussein, para habaib yang lain yang baru saja telah menyampaikan nasihatnya kepada kita untuk supaya kita semua mencintai beliau Nabi Muhammad SAW. Karena hanya dengan cinta tersebutlah kita akan bahagia dunia akhirat. Dengannya Al-Imamu Sya'rani, wiridnya tiap salat adalah Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, tambahlah di hatiku kecintaan kepada Nabi Muhammad dan tambahlah kecintaan Nabi Muhammad kepadaku. Sebab Imam Sya'rani yakin orang yang cinta dan dicintai Nabi Muhammad pasti diridhoi oleh Allah. Bahkan kata ulama, barometer cinta Allah kepada kita tergantung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ulun mapian mau tahu, kita semua mau tahu Allah ini cinta enggak sama kita, gimana caranya? Kata ulama, mudah. Tanya di hati kita seberapa cintanya kita kepada Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad kepada umatmu, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah. Ikuti Nabi Muhammad, kau dicintai Allah. Kenapa kau enggak cintailah Nabi Muhammad, kau dicintai Allah, tapi kok ittiba? Kata ulama, karena ittiba adalah thamaratul mahabbah. Ngikut itu bukti cinta. Maka artinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, diampuni oleh Allah, maka caranya mengikuti, dan tidak mungkin mengikuti tanpa kita cinta kepada beliau baginda Muhammad. Maka harapan kita semua majelis ini menjadi sebab kita semakin cinta kepada beliau dan beliau semakin cinta kepada kita. Hingga insya Allah kita semuanya mendapat syafaat beliau Rasulullah. Amin ya rabbal. Ngomong masalah cinta. Cinta ini enggak gampang hadirin. Karena cinta itu ada konsekuensi. Katanya Nabi Muhammad, sidqul mahabbati fi thalathi khisal. Cinta yang benar itu terbukti dengan 3 hal. Ulun pian kalau belum ada yang 3 hal ini berarti kurang cinta sama Nabi. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, an yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairih. Orang cinta itu nurut. Orang cinta itu ikut, orang cinta itu mendahulukan perintah yang dicintai daripada yang lain. Suami kalau cinta sama istri, apapun kesukaan istrinya dia ikuti. Istri kalau cinta kepada suami, apapun perintah suami dia ikuti. Kalau enggak cinta. Murid kalau cinta kepada gurunya, perintah guru apapun dia ikuti. Makanya cinta itu
paling tepat itu seperti cinta anak-anak muda sekarang. Kalau lagi jatuh cinta, Masya Allah, janjian jam berapapun berangkat hadirin. Sayang, ketemuan yuk malam ini. Jam berapa di mana? Jam 2 di kuburan Cina. Berangkat hadirin. Ketemu zombie nggak apa-apa. Pokoknya kalau kekasihnya yang perintahkan, Masya Allah hadirin. Orang cinta itu gitu. Setiap saat, ini anak muda-muda ini ngerti nih. Sayang lagi apa? Majelis. Sayang sudah makan? Belum. Sayang sudah sholat? Ini lagi sujud. Wes pokoknya orang kalau udah cinta ini hadirin, waduh, pikirannya, hatinya, itu apa yang dia cintai, dia akan lakukan. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu itu benar-benar, niscaya kau akan cinta dengan yang kau cintai. Di mana-mana pencinta itu nurut dengan yang dicintainya. Makanya kata Nabi, kalau kita memang cinta sama beliau, apapun perintah Nabi ini kita nggak usah banyak pikir. Kita kalau ke dokter sami'na wa atokna, tapi kalau hadis Nabi sami'na wa pikir-pikirna. Ada nggak di antara kita ke dokter dikasih resep terus kita tanya, Pak dokter ini apa obatnya? Oh ini paracetamol supaya nurunin, kadarnya berapa? Ini bener nggak dok? Obat ini cocok nggak buat saya? Berani nggak kita ngomong gitu sama dokter? Paling sama dokter resep itu diambil, saya ganti aja, Baygon, nih. Biar cepat wassalam sekalian. Ya. Kita sama dokter 100% nurut, padahal belum tentu benar. Tapi kalau Nabi Muhammad ada perintah gini, kenapa nggak boleh? Kenapa kok itu? Masa sunnah? Ini banyak tanya. Sebagaimana orang-orang dulu hadirin. Nabi SAW beliau mengatakan, manahaitukum anhu fajtanibu. Yang aku larang tinggalin. Sudah Nabi kalau bilang nggak boleh tinggalin, jangan banyak tanya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan lakukan semampumu. Apa kata Rasulullah? Innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Umat-umat dulu itu banyak yang binasa. Kenapa? Karena mereka banyak tanya, protes kepada nabinya, dan mereka berani bahkan menyalahkan nabinya. Itulah yang membuat mereka binasa. Nah kita umat Nabi Muhammad SAW ini sudah dikasih sama Allah. Perintah ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sudah jangan pakai banyak bantah. Ini sekarang subhanallah hadirin. Ulun kalau lihat di YouTube perdebatan para ulama seperti akhir-akhir ini, banyak yang ngaku punya ilmu membela nikah beda agama. Itu kan perintah Nabi itu dulu, sekarang beda. Ada lagi perintah LGBT. Sekarang homoseksual ataupun lesbian itu nggak apa-apa, itu hak masing-masing manusia. Kan memang Allah ciptakan ada yang seperti itu. Ini nggak ngerti saya. Padahal ini benar-benar dilarang dan dilaknat oleh Allah, dan Rasulullah mengatakan tentang hinanya perbuatan tersebut. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW malah tahu nggak, orang yang dilaknat itu nggak bisa. Itu orang yang dilaknat LGBT, bencong-bencong itu dilaknat sama Allah, nggak bisa masuk surga kata Rasulullah. La yadkhulul jannah. Nggak masuk surga. Man amila amala qaumi Lut, yang melakukan amalan kaum Lut, lu'ina al-mukhannathuna minar rijal wal mutarajjiluna minan nisa, dilaknat oleh Allah para bencong-bencong yang memiripkan dirinya dengan perempuan, laki-laki yang perempuan yang mirip laki-laki, dilaknat oleh Allah. Mereka nggak masuk surga. Masuk TV bisa hadirin.
Terus kita ketawa lihat mereka. Ini orang sudah dibenci Rasulullah, dilaknat oleh Nabi, kita buat barang ketawa. Saya sampai bingung. Bahkan kadang-kadang ini ya Allah, majelis taklim ngundang bencong hadirin. Ada maulid ini, maulid, peringatan maulid ngundang bencong. Ini gimana, saya nggak paham ini. Bahkan kadang-kadang ustadznya ada yang bencong hadirin. Jamaah, jamaah. Sikat sini sekalian nanti. Ini apa-apaan ini hadirin. Bikin mainan agama Allah ini. Ini enggak boleh. Kita kalau cinta sama Nabi, ya Allah, apa yang diperintahkan Nabi kita ikutin. Yang dilarang kita tinggalin, baru namanya pertama. Jadi pian kalau sholat subuh jam 9 ngomong cinta Nabi, bohong. Bu, pian ngakunya cinta Rasulullah, Masya Allah jilbabnya rapet-rapet ibu ini. Asal celananya jangan ikut rapat, Bu. Ada yang jilbabnya rapat, celananya rapat, legging. Legging itu celana dalam, Ibu. Dipakai di luar. Pakai jilbab. Ini malaikat aja bingung lihat pian. Ini gimana ini hadirin? Mau dimasukkan neraka, lihat jilbabnya nggak pantas. Mau dimasukkan surga, lihat leggingnya nggak pantas. Ini nasibnya nggak jelas mereka nanti di akhirat itu. Jangan pakai jilbab itu karena mode, tapi karena perintahnya Nabi Muhammad. Makanya ayo buktikan cinta kita sama Nabi. Kita sholat jamaah di masjid, kita sholat 5 waktu, kita jangan telat sholat. Ini karena kita cinta, karena Nabi SAW begitu perhatian dengan sholat. Bahkan dalam riwayat Nasu'idiniyah disebutkan, Nabi seumur hidup nggak pernah sholat sendiri, selalu berjamaah, apalagi nggak sholat. Sakit-sakit pun berangkat hadirin. Ini ada orang yang ngakunya wali, Masya Allah sholatnya nggak kelihatan. Mana ini sholat nggak kelihatan? Itu jin apa manusia hadirin? Oh ini wali nih, pian jangan kurang ajar. Pian nggak tahu dia duduk gini tapi sholatnya Masya Allah langsung di Mekah. Dengerin ya. Dalam riwayat ketika Rasulullah sakit, diangkat sama Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Abu Bakar sudah jadi imam, lihat Rasulullah datang mundur. Kata Rasulullah, makanak ya Abu Bakar, tempatmu jangan pisah. Tetap Sayyidina Abu Bakar nggak mau, mundur Rasulullah jadi imam. Sakit-sakit digotong untuk sholat jamaah di masjid. Ini ada yang lebih di atas Rasulullah hadirin. Nggak kelihatan sholat langsung di Mekah. Mekah dengkulmu nggak ya? Ini main-main ini hadirin. Ya. Ini banyak di Banjar kayak gini-gini. Oh ya. Kadang ngaku Habib lagi. Suruh keluar sudah, suruh keluar. Saya kasih tahu ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu didatengin cahaya. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya cahaya itu, Syekh Abdul Qadir Jailani engkau wali Allah. Sudah enggak wajib atasmu sholat, puasa dan semuanya. Udah. Syekh Abdul Qadir Jailani enggak banyak ngomong, diambil sendalnya dilempar cahaya itu. Kaget enggak? Yang tadi yang cahaya itu ketika dia dilempar jatuh. Enggak taunya setan. Yang kaget setan itu berarti hadirin. Setan tadi sakit pegangan pinggangnya ya Allah. Pian tahu kalau ulun setan dari mana? Ya mana ada Rasulullah aja enggak ninggal sholat. Sayyidina Abu Bakar enggak ninggal sholat. Sayyidina Umar meninggalnya pas sholat. Sayyidina Utsman meninggalnya pas sholat. Sayyidina Ali pulang sholat. Terus saya ini siapa? Kok enggak wajib sholat itu siapa? Ya enggak mungkin lah. Kamu pasti setan. Untung pian ini pinter. Kalau kada pinter sudah 30 orang saya buat zindik. Keluar dari agama. Meninggalkan sholat dengan cara seperti ini. Katanya beda. Ulun ibadah plus ilmu. Mereka ibadah enggak pakai ilmu. Makanya kalau ada Habib, guru atau siapapun ngomong sholat nggak wajib, copot sendal pian. Teruskan sendiri, ulun nggak mau ngomong. Nah,
Kalau mereka marah, kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani yang ngajari. Orang bilang sholat nggak wajib lempar sendal. Kalau dia nggak sholat terserah urusan sama Allah. Tapi kalau sholat ngomong nggak wajib atau bilangnya sholatnya kemudian di Mekah, udah nggak usah banyak ngomong. Kalau perlu yang ngelempar banser tuh. Ada banser nggak? Sepatunya lumayan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sudah yang namanya cinta itu ngikutin. Lihat bagaimana para aulia Allah manakibnya. Mereka cintanya ya Allah. Al-Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas, Pekalongan. Punya musola, saya waktu kemarin ketemu cucu beliau Habib Bakir itu cerita. Beliau itu tiap hari sholatnya itu jaraknya lumayan jauh. Tapi ketika beliau udah sakit, sudah nggak bisa, terpaksa dia bikin musola raudhah di depannya. Jadi musola itu dibuat agar beliau tidak ninggalkan masjid. Ini loh wali. Ulun ke rumahnya Habib Idrus Al-Junaid. Bawa bos-bos hadirin. Duitnya banyak, dolar semua. Datang ke beliau itu satu orang datang bawa $1.000. $1.000 itu berapa hadirin? 15 juta. Satu orang 15 juta kali 5 berapa? 75 juta. Datang ke rumahnya Habib Idrus pas adzan. Kita udah sholat zuhur sama asar. Jadi ziarah-ziarah ke rumahnya Habib Idrus bawa duit, mau ngasih duit. Begitu adzan, beliau keluar, Allahu Akbar, Masjidil Muhdhar. Rumahnya ini sebelahnya Masjidil Muhdhar. 5 orang tadi disuruh duduk, minum dulu. Saya mau sholat jamaah di masjid, padahal beliau dipegang anaknya, cucunya. Turun dulu sholat di masjid dulu, baru naik lagi, baru ditemuin hadirin. Bayangkan 75 juta nggak ninggal sholat. Ulun hadirin, walaupun sudah adzan, tunggu. Bawa 1,5 juta aja suruh tunggu, ntar tunggu. Ini tamu terhormat, bawa $100. Ini bawa berapa? $5.000 hadirin. Tetap ini wali. Kenapa? Dia mikirnya ini loh ngikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau mau lihat wali atau tidak, lihat itu aja. Aulia itu orang yang paling mirip sama Rasulullah. Cuman pian ini enggak yang paling mirip sama Rasulullah, yang wali, yang paling aneh. Yang bisa nebak-nebak, yang bisa hujan gagal, itu berarti Rara itu wali Allah itu. Yang bisa terbang, ya kalau yang namanya orang bisa terbang itu wali, burung dara itu wali semua hadirin. Ya, wali itu yang istiqomah, ngikutin Rasulullah yaitu aulia. Makanya orang cinta sama Nabi, mengikuti Nabi. Seperti aulia itu mereka cinta sama Rasulullah. Maka mereka nggak pernah pisah dari Nabi Muhammad. Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad sampai mengatakan, "Ma min sunnatin sanna biha Rasul illa wa inni arju qad amiltu biha." Nggak ada sunnah-sunnahnya Nabi apapun kecuali semua sudah aku lakukan. Dalam riwayat, beliau terakhir waktu mau meninggal, beliau minta bagel. Apa bagel? Nikahan antara kuda dengan keledai. Lebih pendek dari kuda, lebih tinggi dari keledai, namanya bagel. Beliau cuma naik kemudian turun. Kenapa? Pian paksa diri naik bagel, buat apa? Beliau mengatakan hanya satu sunnah ini Nabi yang belum saya lakukan. Kalau qiyamul lail udah istiqomah hadirin. Pian sunnah Nabi qiyamul lail. Pernah qiyamul lail? Tergantung. Kalau pas bareng Manchester United sama Arsenal, ya Masya Allah. Ya. Kalau Messi, Ronaldo, radhiyallahu anhum yang main, bangun sendiri malam itu hadirin. Jadi seperti itulah mereka, kaum solihin. Mereka itu cinta sama Nabi, makanya mereka nggak pernah pisah dari sunnah Nabi Muhammad. Dalam riwayat beliau panjangkan rambutnya, beliau nggak suka panjang rambut. Imam Haddad itu enggak. Kita habaib nggak ada yang panjang rambutnya, pendek. Sayyidina Ali yang ngajarin. Ya. Katanya Rasulullah, katanya Sayyidina Ali, ketika mendengar innalikuli sya'ratin janabah, rambut itu tanggung jawab kalau junub harus kena air. Karena ketakutan, Rasulullah rambutnya panjang. Ya, bainal jumrati wal wafrah. Segini, rambutnya Rasulullah segini panjang. Wanteng Rasulullah, bungas, langkar, apa? Langkar, bungas, ganteng Nabi Muhammad. Tapi Sayyidina Ali dan anak cucunya suka gundul. Karena kalau junub mandi gampang.
bersihinnya. Kayak Habib Qadir ini Masya Allah hadirin. Itu bukan gundul, memang nggak tumbuh beliau ya. Hadirin, pas mau meninggal, Imam Said Muhammad bin Alwi al-Maliki juga gitu, mau meninggal rambutnya dipanjangin. Imam Haddad rambutnya dipanjangin. Kenapa? Karena cuma tinggal ini sunnah Nabi yang belum dilakukan. Setelah itu dipotong. Subhanallah, sampai segitunya mereka itu pegang Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah Nabi, sudah enggak ada. Itu nomor satu, itu yang pertama hadirin. Yang kedua, sidqul mahabbah, daripada tanda cinta yang benar-benar adalah mereka yakhtar mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi, lebih senang duduk dengan kekasihnya daripada yang lain. Ulun pian kalau ngaku cinta sama Rasulullah lebih dengar, lebih senang, lebih demen, lebih bahagia duduk di majelis ilmu daripada majelis yang lain. Tapi kenyataan enggak gitu hadirin. Penceramah aja kalau ceramah lama dikit, Masya Allah, di kampung ulun ada khotib Jumat ceramah khutbah. Biasanya 10 menit, dia 20 menit. Sama jamaah didoain mati hadirin. Ini semoga kiai ini cepat mati ya Rob. Gara-gara ceramah kepanjangan. Kita ini ya Allah, kalau ini majelis ini kayak gini, ini kan majelis baginda Muhammad. Man arada an yandur ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Hum wurathun nabi fi ilmi wa khulafa'u fi warathati. Wa majalisuhum majalis khilafatin nubuwah. Majelis mereka ini peninggalan Nabi. Jangan bilang ini majelisnya Ustadz atau Guru Muhammad Isyrafi. Jangan, ini majelisnya Nabi Muhammad. Gak ada yang punya majelis. Siapa yang punya majelis? Gak ada. Kita semua ini khadim. Kalau bahasa Jawa babu. Babu kok punya majelis, bangga. Majelis saya 100.000. Babu. Yang punya majelis Nabi Muhammad. Kalau pian sudah merasa ini majelis pian, mas pian gagal. Berarti bukan berkhidmat untuk Nabi Muhammad. Orang kalau cinta sama Nabi, hadir majelis gini ini nggak pengen pulang hadirin. Begitu selesai Fatihah, Allah nyesel ya Allah pisah dari majelis ini ya Allah. Majelis 4 jam itu kadang-kadang nggak, subhanallah nggak terasa. Kayak ulun waktu maulid di Tahrim itu. Kalau sudah tanggal 12 Rabiul Awal di Masjid Jami' itu, mulai subuh, adzan subuh, sholat. Ini Guru Muhammad Isyrafi ini tahu, pernah ini. Ingat enggak, kalau 12 Rabiul Awal di Masjid Jami' maulid, yang ceramah Habib Salim Syatiri tiap tahun itu. Mulai jam 5 sampai jam 9 setengah 10, 4 jam setengah duduk. Ulun itu masih ingat tidur, bangun, enggak selesai-selesai maulid itu. Yang dibaca Saraful Anam, masih ingat ulun. Tapi orang Tarim semuanya datang tambah rame. Kenapa? Cinta dengan Nabi Muhammad, betah dengan majelis. Nabian cinta pemain bola. Makanya kalau pemain bola main 2 kali 45 menit, begitu habis, aduh cepet. Apalagi ibu-ibu kalau sudah main film India 3 jam. Yang main Syahrukan radhiyallahu anhu. Itu ke anaknya ngomong aja, diam. Anak ngomong dimarahin, tapi kalau majelis mau ngomong mau apa terserah udah. Ini kita ini belum cinta sama Nabi. Kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, kita betah di majelisnya beliau Rasulullah. Di majelis ilmu, betah, enggak terasa. Maka itu ayo kita istiqomah hadir majelis. Apalagi bulan maulid, Masya Allah di rantau ini ya Allah. Situ maulid, sini maulid, situ maulid, sini maulid. Bapak-bapak Masya Allah pulang semua aja bawa berkat. Ibu-ibu Alhamdulillah sudah sebulan gak masak malam Bu ya. Berkatnya Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Ya, berkatnya maulid pulang udah kenyang bapak-bapak. Ibu-ibu sudah ya, Alhamdulillah gak masak lagi. Makanya ibu-ibu usul gimana kalau maulid diperpanjang sampai 3 bulan ke depan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi cinta sama Nabi betah. Majelis sama Nabi betah. Terakhir. Udah malam hadirin. Capek pian.
Capek enggak? Ya pian duduk mana capek yang berdiri nih. Pak capek enggak? Enggak capek, lihat ulun sambil rokokan. Emang ketoprak apa di sini, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Terahin an yakhtar ridho habibihi ala ridho ghairi. Orang kalau cinta, yang lain mau nggak ridho terserah. Yang penting kekasihnya ridho. Ulun pian ini hadirin mau apa-apa, tanya Rasulullah ridho nggak dengan yang kita perbuat. Mau nikahin anak, pian mau nikahin anak, mau buat acara, tanya kira-kira acara yang ulun buat seperti ini Rasulullah ridho atau enggak? Rasulullah ridho, udah. Mau orang bilang ini acara nggak rame, mau bilang ini acara itu terserah. Yang penting Nabi ridho. Tapi kalau kita nggak cinta, kita pilih ridhonya orang. Buat acara pernikahan, ngundang biduan. Biduannya pakai celana pendek, joget-joget. Udah joget-joget, subhanallah, yang hadir bawa uang. Si sawer, uang yang warna merah-merah. Ulun heran hadirin. Kalau pakai celana pendek mini yang keluar warna merah hadirin. Kalau majelis kayak gini coba, ayo berani taruhan. Ayo kotak amalnya lihat, pasti warnanya pucet-pucet 2000-an. Ayo dites kalau nggak percaya, mana ayo kotak amal, ayo buka sekarang. Nggak mungkin ada yang merah. Pasti keluar yang pucat-pucat. Ngamplopin Habib juga gitu. Warnanya kuning-kuning. 5.000, 10.000. Ya Allah, ngajak ke surga dapat 2.000 hadirin. Ini biduan nita ngajak ke neraka dapat merah hadirin. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya mau menikahkan anak, lihat Rasulullah dulu gimana. Oh, pakai perempuan jangan campur. Jangan campur laki perempuan. Tetapi kalau nggak campur nanti kita dibilang radikal. Kita nggak apa-apa. Orang mau bilang A, mau bilang B, terserah. Pian masih ingat nggak masalah kemarin dulu orang masalah cadar dibilang radikal. Akhirnya Allah marah. Dikasih corona, akhirnya semua laki-laki perempuan pakai cadar hadirin. Dan memang cadar itu lebih banyak manfaatnya. Khususnya untuk ibu-ibu. Yang suka ghibah berkurang kemarin. Gara-gara apa? Gara-gara masker. Makanya kalau bisa walaupun corona sudah nggak ada, jangan lepas masker itu. Itu ngurangin dosa. Ibu-ibu itu kebanyakan dosanya dari lisan. Nganterin anak ke TPQ, anak ngaji 1 lembar, ibu-ibu ghibah 3 juz. Betul. Nah, ibu-ibu jangan lepas masker. Insya Allah cepat masuk surga. Kalau perlu dijahit masker itu. Bapak-bapak, penyakitnya ini bukan di mulut. Bapak-bapak ini jarang kalau mau ghibah itu kurang. Mata yang jelalatan. Makanya saya usul tetap pakai masker tapi di mata. Insya Allah selamat pian semua. Ulun hadirin umroh ini lu umroh. Tawaf ini kan jalannya muter ke kiri gini. Ada yang terus belok kanan hadirin. Ulun pegang mas mau kemana? Subhanallah bib, aduh bebinian cantik bebinian bungas. Nggak bisa lihat gitu, depan Ka'bah loh hadirin, jelalatan depan Ka'bah, subhanallah, apalagi nggak depan Ka'bah hadirin, bisa muter gini hadirin. Makanya ini bapak-bapak jaga mata supaya cepat masuk surga, ibu-ibu jaga lisan supaya cepat masuk surga. Sampai mana tadi hadirin kok sampai masker ini? Pilih ridho Nabi Muhammad, jangan pilih ridho orang lain. Mau nikahkan, mau pakai baju, mau apapun, itu kalau kita ini mau apapun, musyawarah suami istri, Pak ini gimana Pak, enaknya anak kita ini gimana, jawabannya cuma satu, kira-kira Rasulullah ridho yang mana? Kalau ridho yang lain itu nggak perlu hadirin, ridho yang lain itu nggak manfaat, ridho nas ghayatun la tudrak, kalau kita mau semua orang rela, nggak bakal bisa. Luqman Hakim ngajak anaknya ke pasar, ayo nak kalian kau tuh kalau nurutin orang nggak bisa.
Mau cari ridhonya orang nggak dapat, apapun salah, nggak percaya ayo ke pasar, ambil keledai. Pian naik ulun yang nganter jalan. Sampai lewat pasar, setelah lewat kata orang pasar, anak kurang ajar, durhaka sama orang tua. Orang tua suruh jalan, anaknya naik seenaknya. Sekarang gantian nak, aku yang naik, kamu yang nuntun. Lewat pasar lagi, bapak dolim. Anak suruh jalan, dia enak-enakan naik. Ya sudah, sekarang kita semuanya naik bareng. Bapak sama anak kejem semuanya. Satu kendaraan buat 2 orang. Ya udah, sekarang yang terakhir apa? Nggak usah dinaikin lewat pasar. Apa kata orang pasar? Bapak sama anak bungul semuanya. Punya kendaraan nggak dipakai terus buat apa? Nah, kalau nurutin orang ada benernya nggak? Nggak ada. Makanya mau apa-apa Allah Rasulullah. Kira-kira Rasulullah ini ridho nggak? Kalau Rasulullah jalan, enggak. Anak kita mau gimana? Rasulullah yang ridho gimana? Mau apapun tanya yang Rasulullah ridho bagaimana? Kalau nggak tahu tanya guru. Ustadz Muhammad Isrofi, ulun mau tanya anak saya gini gimana? Yang Rasulullah ridho gimana? Insya Allah senang dunia akhirat. Karena itu seperti itu tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Udah jam 12 malam hadirin. Maaf, waktu Aceh ini. Maka itu mari ayo kita semua ini kalau mau betul-betul menunjukkan kecintaan dengan Nabi Muhammad 3 itu. Ini Rasulullah yang bilang bukan ulun. Sidqul mahabbati fi thalathi khisal. Betul-betulnya cinta dengan 3 hal. Pilih perintah Nabi. Pilih duduk sama Rasulullah. Pilih ridha Nabi Muhammad, berarti kau cinta kepada Nabi Muhammad. Majelis inilah yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad. Khususnya kelihatannya ini majelis untuk perempuan Ustaz ya. Laki-laki perempuan, namanya sebabnya Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ini istri Rasulullah apa istri pian? Kenapa? Masya Allah, berarti dikasyaf sama Habib Abdullah. Banyaknya hadir majelis taklim dinamakan Sayyidatuna Khadijah. Kelihatannya yang lebih banyak hadir para muslimah insya Allah. Ya dikasyaf ini. Berarti kok tahu Habib ini. Habib Abdullah tahu. Ini bakalnya guru Muhammad ini 4 istrinya. Tahu beliau. Kata istri pian tolong Habib itu jangan diundang lagi tahun depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Majelis Sayyidatuna Khadijah istri Rasulullah. Istri Nabi Muhammad. Orang kalau mau belajar romantis memang harus belajar sama Nabi Muhammad. Ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dari Madinah, kemudian kata sahabat, ini kemah di mana ditancapkan ya Rasulullah? Jawabannya di samping Khadijah. Masya Allah, romantis. Ya, Nabi Muhammad nggak bisa lupain Sayyidina Khadijah. Sayyidatuna Aisyah juga gitu. Ngasih Rasulullah air sama Nabi, diberikan dulu ke Aisyah. Aisyah minum dulu Aisyah. Diminum sama, ya Rasulullah kau minum dulu. Diminum. Setelah diminum hadirin, tanya Rasulullah, bekas kau minum tadi bibirmu nempel yang di mana? Yang ini ya Rasulullah. Di situ Rasulullah minum. Pas di bibirnya Sayyidatuna Aisyah. Kalau pian enggak hadirin. Gelas bekas dikasih ke ulun. Cuci dulu. Kita nggak romantis, kalau Nabi romantis. Bayangkan Rasulullah itu hadirin, di perang itu di depan jenderal perang. Tapi di rumah nyapu. Nyapu hadirin. Mulai dari sini, ayo tiba sama Nabi. Pulang bapak-bapak jangan lupa nyapu rumah. Seneng ibu-ibu ini. Jadi sampai Rasulullah itu nyapu. Jenderal perang. Bintang 4 ini, bintang 4 lagi bintang 7 Rasulullah ini sudah. Tapi beliau nyapu di rumah. Dalam sampai Bukhari disebutkan Rasulullah saking dengan Aisyah kejar-kejaran hadirin kayak anak kecil. Jadi Sayyidina Aisyah dikejar. Jadi Nabi begitu jalal, wibawa, menakutkan. Di perang subhanallah beliau adalah kesatria. Tapi di rumah dengan Aisyah, dengan istri-istrinya, beliau romantis dan lemah lembut. Itulah Nabi Muhammad SAW.
Jadi ingat tentang Sayyidatuna Khadijah. Bagaimana pengorbanan beliau untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini tahu nggak bedanya Rasulullah sama Ustadz Habib-Habib? Tahu bedanya? Rasulullah itu dulu kaya, nikah sama Khadijah kaya. Terus dakwah miskin. Hartanya semua dikeluarin sampai miskin. Itu Rasulullah sama Sayyidatuna Khadijah. Pian nggak dulu miskin, dakwah jadi kaya. Betul apa betul? Mestinya tambah dakwah, tambah keluar uangnya. Ini enggak masuk, enggak keluar hadirin. Maka itu, ayo mari. Ini ngulun ngomong gini, ntar pulang enggak diamplopin, ntar ngulun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita cintai Nabi Muhammad. Terus kemudian kalau cinta sama Nabi, kenali Sayyidatuna Khadijah. Bagaimana pengorbanannya Sayyidatuna Khadijah. Ya. Rasulullah SAW nggak ada kayak Sayyidina Khadijah. Ada nggak istri seseorang di sini yang kayak Sayyidina Khadijah? Rasulullah dibully, nikah sama Khadijah. Umur 25 tahun nikahin 40 tahun janda kaya raya. Pasti ini matri. Muhammad ini matri. Dia itu dompleng ekonomi dengan istrinya, dompleng ketenaran dengan istrinya, memang bangsawan Sayyidatuna Khadijah. Kemudian Rasulullah ketika melihat seperti itu, ini memang Sayyidatuna Khadijah ini kaya raya, miliarder. Kalau sekarang itu kekayaannya 100 miliar umpama. Rasulullah nggak ada. Rasulullah miskin hadirin. Awal dari penggembala domba, kemudian kerjasama. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki tidak menyebut bahwa Rasulullah itu pegawai Sayyidina Khadijah, enggak. Bal yugoriduha qirob, kerjasama dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bukan pegawai, tapi kerjasama. Untungnya langsung dilihat oleh Khadijah, ini orang jujur, amanat, akhirnya disunting oleh Sayyidina Khadijah, diminta. Hebat. Kalau ada ustadz atau orang laki-laki diminta perempuan itu pasti orang soleh. Ini kayak Rasulullah. Nggak kayak pian, minta sana sini ditolak terus pian. Ya, ini Rasulullah diminta, akhirnya mau, ketika mau dibully, bilang matre, mau hilang ini semuanya, sedih Nabi Muhammad. Coba lihat, Rasulullah ini sedih, kenapa? Wahai Khadijah, orang menuduhku, aku menikahimu hanya untuk harta, padahal aku nggak melakukan untuk itu. Katanya Sayyidina Khadijah, wahai suamiku Muhammad, kalau itu tuduhan orang-orang, berarti karena aku lebih kaya darimu kan? Iya, demi Allah. Semua harta yang kumiliki aku berikan kepadamu. Kau sekarang yang kaya, aku yang miskin. Berani pian gitu? Punya duit aja disembunyiin, di tas dijahit, dimasukin gini supaya nggak diminta suami buat beli rokok. Habib kok tahu ya, pengalaman. Masya Allah. Istri itu subhanallah tahu uang di mana suami itu tahu. Tapi kalau suami nggak tahu di mana uang istri. Itulah kehebatannya wanita zaman sekarang hadirin. Habib, ya curhat saya, didengerin aja udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah berkahi majelis kita. Semoga tambah cinta kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz Muhammad Isyrafi dengan istrinya beliau, anak-anak beliau, murid-muridnya beliau, anggota majelis beliau dapat ilmu yang manfaat. Semoga majelis ini mendekatkan kita dengan Mustafa Muhammad. Semoga majelis ini menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semoga majelis ini menjadi sebab kita mendapat ridha Nabi Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.